Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama menyembah Dia, mengagungkan Dia, mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau katakan, Tuhan, Engkau yang setia, yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau sumber pengharapan kami, Tuhan. Engkau sumber kedamaian. Mari kita katakan dengan iman, dengan sungguh-sungguh dan percaya. Engkau satu-satunya Tuhan yang dapat kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang
Ya Tuhan, kami percaya hanya Engkau, Yesus, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, dan sumber kedamaian bagi kehidupan kami, Tuhan. Nyatakan kebenaran firman-Mu, Tuhan, biar hati kami, jiwa dan pikiran kami siap menerima setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom saudara, kita bertemu kembali di minggu ini. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, dan saya akan membawakan firman dengan tema pembawa damai dan harapan. Maksudnya, setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya harus bisa menjadi pembawa damai dimanapun mereka berada dan memberikan harapan. Sebab kita sebagai anak-anak Tuhan harus jadi contoh dan teladan bagi masyarakat di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan baca firman Tuhan hari ini. Kisah pasal 4 ayat 36 sampai 37. Saya akan bacakan bagi saudara. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saya akan melanjutkan kisah 9, kisah rasul-rasul 9, ayat 26 dan 27. Ayat 26, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Ya, ayat 28 saya teruskan. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, temanya adalah pembawa damai dan harapan. Saya tidak bicara mengenai mengenai bagaimana Paulus atau pertobatan Paulus, tetapi di sini saya akan membahas mengenai seorang pembawa damai dan harapan. Mungkin saudara juga tahu siapa Paulus. Paulus sebelum bertobat dia bernama Saulus. Siapa Saulus itu sebenarnya? Kalau di dalam kisah 9 ayat 1 dan 2 dikatakan, sementara itu berkobar-kobarlah hati Paulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Saya akan tunjukkan kepada saudara semua latar belakang kehidupan Paulus atau Saulus sebelum bertobat, namanya Saulus. Terkenal sebagai orang yang kejam. Di Indonesia pun juga kita
pernah mengalaminya, ya. Dan sebagai seorang pembunuh pengikut Tuhan. Jadi Saulus sebelum bertobat, dia terkenal orang yang kejam dan sebagai seorang pembunuh pengikut Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan itu terancam jiwanya. Kalau zaman sekarang boleh dikatakan Saulus itu berjihad, ya. Tadi Kisah 9 ayat 1 dan 2 dikatakan sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus. Dia senang sekali, hatinya berkobar-kobar. Untuk apa? Untuk mengancam dan membunuh anak-anak Tuhan, pergi ke Damsyik. Dan di situ dia juga minta surat dari, ya kalau sekarang itu wali kota atau gubernur, supaya dia diterima di sana. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, karena dia adalah seorang pembunuh, jemaat-jemaat yang ada mengetahui bahwa Saulus meskipun sudah bertobat, mereka masih tetap takut kepada dia karena latar belakangnya seorang pembunuh. Ayat 13 dikatakan, Kisah 9 ayat 13, ini Paulus sudah bertobat, ya, dan Tuhan menyuruh Ananias untuk mencari Paulus dan mengurapinya. Jawab Ananias, ya, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Ayat 14, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku pada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Itulah latar belakang kehidupan Paulus. Seorang pembunuh, seorang pengancam. Dia kesukaannya adalah berjihad. Yang penting bisa membunuh pengikut Tuhan. Dia kayaknya mendapat hadiah dari Tuhan gitu, menurut dia, ya. Makanya para murid tidak bisa menerima dia karena mereka tahu latar belakang seorang Saulus waktu sebelum bertobat. Tapi puji Tuhan, ada seorang murid yang berani menerima Saulus dan membawanya kepada rasul-rasul. Siapa itu? Saya akan bacakan bagi saudara. Kisah Rasul 4 ayat 36 tadi. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya depan kaki rasul-rasul. Barnabas mau menerima Saulus dan membawanya kepada rasul-rasul di Yerusalem. Dan mau menceritakan apa yang sudah terjadi padanya. Yaitu Tuhan berbicara dengan dia. Itu ceritanya panjang, saudara, nanti saudara bisa baca di dalam Kisah Rasul, dari Kisah Rasul 4 sampai ke belakang. Saudara baca, saudara akan mengerti
siapa Paulus, siapa Barnabas. Di sini saya akan bicara mengenai Barnabas. Barnabas adalah seorang murid Tuhan yang berani menerima Saulus. Dia seorang pembawa damai dan memberikan harapan kepada orang-orang yang terpuruk. Paulus setelah bertobat, dia merasa terpuruk. Ke Yerusalem dia ditolak. Tetapi oleh karena ada Barnabas, akhirnya Barnabas menceritakan keadaan Paulus sebelum bertobat dan bagaimana pertobatannya bisa terjadi. Dan akhirnya saudara-saudara yang ada di Yerusalem pun bisa menerima Paulus. Dan Paulus di sana dipakai Tuhan dengan luar biasa. Apakah kita punya hati seperti Barnabas untuk menerima orang hidup lamanya sebagai penjahat? Ya, hanya Barnabas yang mau dan bisa menerima Paulus sebagai yang tadinya dulunya sebagai penjahat pembunuh. Barnabas mau menerima Saulus, seorang penjahat dan pembunuh itu. Kita pun harus meneladani dan mencontoh kehidupan Barnabas tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya ada seseorang, mungkin tetangga kita atau saudara dekat kita yang dipenjara oleh karena narkoba dan untuk membeli obat-obatan itu dia harus mencuri, membunuh, mengancam, dan kemudian tertangkap dan masuk ke dalam penjara sampai dikeluarkan dari penjara, keluarganya tidak bisa menerimanya. Apakah kita ini mau mempunyai hati seperti Barnabas untuk menerima orang tersebut tinggal di rumah kita? Ya, banyak sekali murid-murid yang takut, tetapi Barnabas tidak takut karena dia mempunyai atau memiliki hati yang memberi. Mungkin kita tidak punya apa-apa untuk merawat orang yang dari penjara ini, untuk memelihara, memperhatikan. Tetapi kita harus contoh bagaimana Barnabas. Dalam Kisah 4 ayat 36 sampai dengan 37 tadi, Barnabas menjual ladang miliknya untuk dipersembahkan bagi pelebaran kerajaan Allah. Jadi dia rela menjual miliknya untuk memberi, untuk menabur. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan di dalam hati kita, oleh kehidupan kita, kita harus memiliki hati yang memberi. Memang sulit seorang manusia untuk memberi. Mereka takut gaji 1 bulan tidak mencukupi. Mereka takut buat makan aja tidak ada, masa aku harus memberi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya hati untuk memberi, untuk menabur, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhanlah yang memperhatikan kehidupan kita. Tadi Alkitab mengatakan, Kisah 4 ayat 36-37, bahwa Barnabas menjual ladang miliknya untuk dipersembahkan bagi pelebaran kerajaan surga, bagi penginjilan, bagi pemberitaan firman di muka bumi ini. Dia rela untuk menjual ladangnya dan untuk diberikan bagi pelebaran kerajaan surga. Karena firman Tuhan juga bilang di dalam Kisah 20 ayat 35. Ya, ini dengarkan baik-baik saudara. Firman Tuhan bilang begini,
berbahagia memberi daripada menerima. Coba saudara menerima, saudara itu rasanya sedih ya. Kenapa saya harus menerima dari orang ini terus-menerus? Tapi kalau saudara bisa memberi, itu suatu kebahagiaan yang luar biasa. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh pelit. Tapi kita mesti harus mengerti akan firman Tuhan. Bahwa lebih berkat memberi atau lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dalam Kisah 20 ayat 35. Jadi saya nggak bikin-bikin karena ini firman Tuhan. Dan Tuhan pernah memerintahkan juga kepada kita. Di dalam Lukas 6 ayat 38a, berilah dan kamu akan diberi. Saudara sampai hari ini tidak menerima apa-apa karena saudara tidak pernah memberikan sesuatu kepada orang-orang yang hidupnya terpuruk. Dalam kesusahan, dalam penderitaan, tapi kita diam saja. Kita hanya memikirkan untukku dan untukku. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa milikku adalah milikmu. Itu zaman rasul-rasul pada waktu itu, semua mereka menjual harta miliknya dan mereka persembahkan di depan kaki rasul-rasul untuk kehidupan mereka bersama. Jadi enggak ada milikku, milikmu juga milikku juga. Bukan. Tetapi kita bersama-sama. Ya, makan bersama-sama. Susah bersama-sama. Senang bersama-sama. Sebab saudara harus ingat. Kenapa kita harus memberi? Memberi adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi dalam memberi jangan ada tekanan. Saudara kalau memberi ada tekanan atau paksaan, itu lebih baik saudara dan saya nggak usah memberi. Tapi memberi itu harus penuh dengan sukacita dan hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Kita harus belajar untuk memberi dan menabur. Dan pada saatnya nanti kita akan menerima berkat dan menuai hasilnya. Saudara percaya? Saya sudah mengalami. Kalau saya dulu suka menabur, sekarang saya mulai menuai. Meskipun COVID-19 banyak orang yang susah, tapi saya tidak pernah susah karena kekurangan uang. Karena uang itu selalu mengalir dalam kehidupan saya, sehingga saya tidak pernah kekurangan apapun juga. Dari mana itu? Tuhan memakai orang-orang yang tidak saya kenal sekalipun untuk memberkati saya. Jadi mulai dari sekarang, apalagi saudara yang masih muda-muda, harus mempraktekkan untuk menabur dan memberi berkat ini kepada orang-orang yang hidupnya terpuruk atau sangat membutuhkan. Oleh karena itu saudara, janganlah kita berpikir bahwa kalau kita diberkati Tuhan itu untuk kita sendiri. Tetapi kalau ada berkat dari Tuhan, berarti kita harus menjadi berkat atau saluran berkat juga bagi orang lain. Mari saudara, kita praktekkan. Agar nama Tuhan dipermuliakan, kita harus memiliki hati yang memberi. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini agar nama Tuhan dipermuliakan? Yang kedua, kita harus memiliki hati yang mengampuni. Nah, ini lebih susah saudara daripada memberi. Mengampuni itu lebih susah. Kita masih berpikir-pikir. Kalau saya kasih maaf, besok lagi dia buat seperti itu. Kagak, lebih baik saya diam saja, saya tidak bisa mengampuni dia. Saudara yang dikasihi Tuhan. Barnabas juga memiliki hati yang lapang sehingga mampu menerima Paulus. Ini artinya
Barnabas punya hati untuk mengampuni meskipun Paulus yang dulunya menjadi seorang penjahat dan pembunuh pengikut Tuhan. Mungkin seorang Barnabas akan berkata, ngapain aku bantu lu? Karena dulu kamu menganiaya banyak pengikut Tuhan. Sekarang rasain apa yang telah kamu lakukan, sekarang kamu rasain. Tetapi Barnabas tidak punya hati seperti itu. Tetapi dia menjadikan Paulus sebagai teman sekerjanya. Karena Barnabas tahu bahwa tidak ada seorang manusia pun yang luput dari kesalahan. Menurut Barnabas yang terpenting adalah bagaimana kita mampu melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, supaya hati kita penuh dengan kedamaian dan sukacita, kita harus bisa melepaskan pengampunan kepada siapapun juga yang bersalah atau berbuat jahat kepada kita. Dalam Matius 6 ayat 14-15 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Ya, gawat nih saudara, kalau kita nggak bisa mengampuni, kesalahan kita tidak akan diampuni oleh Tuhan juga. Oleh karena itu, kita harus punya hati untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti hati kita, kepada orang-orang yang sudah melukai hati kita. Lepaskan pengampunan. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Makanya setelah saya adakan observasi, kenapa sih orang-orang itu hidup di dalam penderitaan kesengsaraan? Ternyata padahal dia rajin berdoa, dia rajin persekutuan, tetapi kenapa hidupnya menderita? Punya gaji cukup besar, tetapi ketika membawanya pulang, seperti buli-buli yang berlubang, bolong saudara. Sehingga sampai rumah, gak ada lagi buli-bulinya, kosong karena ditiup angin. Makanya kita koreksi diri. Kenapa? Mungkin kita tidak benar, salah satunya kita tidak bisa mengampuni. Lepaskan pengampunan, pasti Tuhan memberikan berkat kepada kita. Apapun juga yang kita doakan, janji Tuhan. Firman Tuhan berkata, doa orang benar jikalau didoakan dengan sungguh-sungguh, besar kuasanya. Tapi kita harus jadi orang benar dulu. Kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah atau menyakiti hati kita, itu salah satunya kita bukan jadi orang benar. Orang benar harus bisa memaafkan atau mengampuni orang yang sudah melakukan kejahatan, melakukan atau menyakitkan hati kita. Mari saudara kita lakukan, lepaskan pengampunan itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau ketemu di jalan, kita tegur, mau kemana? Kita salaman, kita berpelukan dan sebagainya. Diterima atau tidak, tapi kita harus melakukannya. Amin saudara? Ya. Yang ketiga dan yang terakhir, agar nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita, kita harus bisa memuridkan. Artinya, kita bisa mengajar firman Tuhan pada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saulus atau Paulus yang hidupnya penuh dengan kejahatan, dia tidak tahu kebenaran firman Tuhan. Itu harus diajar. Nah,
Barnabas salah satunya orang yang bisa memuridkan. Memuridkan bukan hanya ya buka Alkitab, baca firman Tuhan terus-menerus sampaikan kepada Paulus. Memuridkan juga kita bisa berjalan bersama-sama. Memuridkan seseorang, kita bisa merawat dia. Memberikan sukacita, membahagiakan dia. Itu adalah salah satu pemuridan juga. Sambil kita juga katakan, firman Tuhan bilang seperti ini. Mari kita belajar juga firman Tuhan. Mari kita muridkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Agar kehidupan mereka sama dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus juga memberikan amanat agung bagi setiap orang percaya untuk memiliki hati yang bisa memuridkan, bersedia membimbing orang atau sesama kita, agar mereka yang dulunya tidak mengenal Tuhan dan tidak mengerti akan firman Tuhan, sekarang mereka mengenal firman Tuhan dan mereka bertumbuh dalam firman Tuhan secara rohani dan mau hidup serupa seperti Kristus. Kalau kita baca Matius 28 ayat 19 sampai 20, kita baca ya sama-sama ya. Ya, Matius 28 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini pemuridan itu adalah suatu perintah daripada Tuhan. Ya, mau dimuridkan atau kita adakan komsel, kelompok sel, kita mengajar firman Tuhan sehingga mereka yang belum bertobat akhirnya mengerti firman Tuhan, mereka menyerahkan diri dan mau dibaptis menjadi milik Kristus. Mari saudara, kita harus sama-sama ya, menjadi anak Tuhan, menjadi murid Kristus. Kita harus bisa mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita dituntut untuk memiliki hati yang memberi. Yang kedua, memiliki hati yang mengampuni. Dan yang ketiga, memiliki hati yang bisa memuridkan. Mari saudara sekalian, supaya hidup kita benar-benar berguna, bermanfaat di dalam Kristus, kita harus menjadi seperti Barnabas. Teladanilah kehidupan Barnabas sebagai seorang pembawa damai dan harapan. Dia memberikan damai kepada Saulus yang sekarang Paulus, dan dia juga memberikan harapan. Ya, saya mungkin zaman dulu dia akrab sekali dengan Paulus sampai dia mencari Paulus ada di mana. Ya, waktu itu ketemu di Tarsus. Oleh karena itu saudara, mari kita semua sama-sama bisa membawa damai dan memberi harapan kepada setiap orang yang sangat membutuhkan, yang hidupnya terpuruk. Agar kekristenan kita tidak KTP. Ya, Kristen tanpa pertobatan. Tapi kita harus jadi Kristen yang benar-benar bertobat mengerti firman Tuhan. Mari kita semua menjadi orang Kristen yang benar-benar pertobatan dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati saudara semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk ke dalam perjamuan kudus untuk memperingati hari penderitaan Tuhan, hari kematian, dan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sebelum kita masuk ke dalam perjamuan ini, kita akan naikkan satu pujian
kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup kami Tuhan, kami persembahkan dalam tangan-Mu dan kami mau tetap menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang kita semua mau masuk ke dalam perjamuan ini. Sebelum makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus, kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus untuk mengakui segala dosa kesalahan kita, agar Tuhan mau mengampuni dan menyucikan kita dan membebaskan kita dari segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Mari kita akui dosa-dosa yang masih tersembunyi. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah Maha Pengampun. Dosa apapun juga yang telah kami perbuat, jikalau kami mau datang kepadamu, pasti Tuhan mau mengampuninya. Dan saat ini Tuhan kami datang kepadamu, mengakui segala dosa, kesalahan, dan kejahatan yang telah kami perbuat. Kami mohon ampun Tuhan, kami mohon ampun, agar kami dilayakkan untuk bersama-sama dengan Tuhan senantiasa. Bahkan pada hari ini Tuhan kami boleh duduk semeja dengan Engkau. Dan kami boleh menikmati perjamuan kudus bersama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih pengampunan-Mu. Sudah Engkau buktikan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh merasa sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kita sudah terima roti dan angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Tanda kita menghormati tubuh Kristus. Sebelum kita makan perjamuan ini, mari dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan anggur ini tinggi-tinggi. Di atas kepala kita, tanda kita
menghormati darah Kristus. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kalau kita mengimani firman Tuhan ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita naikkan satu pujian. Betapa besar kasih pengorbanan-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memulihkan kehidupan kami. Melalui perjamuan kudus ini kami mau mengimani bahwa yang sakit sudah Tuhan sembuhkan. Yang di dalam kekurangan Tuhan sudah memberikan kelimpahan. Mereka yang bermasalah Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Kami imani itu sesuai dengan firman-Mu bahwa Engkau Tuhan mau mendengarkan setiap doa-doa kami. Jikalau kami berseru-seru kepada Engkau, Engkau akan menjawab. Oleh karena itu kami yakin dan percaya setiap doa yang kami naikkan, Tuhan pasti jawab dan kabulkan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami boleh disegarkan, dikuatkan. Sehingga tubuh kami menjadi segar, menjadi bugar oleh karena kuasa Allah yang telah terjadi di dalam tubuh kami dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau senantiasa memperhatikan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saudara, kita akan akhiri ibadah ini. Kita akan menerima berkat daripada Allah Bapa kita, berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Agar kehidupan kami semua menjadi indah di hadapan-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera
dan pengharapan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai perjalanan hidup kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa minggu depan.